An Nabi Hurairah qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idzan nasu, tiba-tiba manusia atau ternyata manusia yusallun, mereka salat fi nahir masjid, di dalam satu tempat di masjid. Faqala sallallahu alaihi wasallam haula, apa mereka itu? Faqila, maka dikatakan unasun, ada orang-orang laisau yang tidak ada bersama mereka Quran, tidak hafal Quran. Wa Ubay bin Ka'ab, sedangkan Ubay bin Ka'ab yusalli bihim, ngimami mereka, wa hum yusallun nabi salati, sedangkan mereka itu salat makmum, salatnya Ubay. Faqala, maka Nabi mengatakan asabu, mereka benar. Atau Nabi mengatakan nikma ma sunau, bagus amat yang mereka perbuat. Auratul Haytami fi Zawaid Ibn Hibban. Ini malah Ubay ini nggak laporan sholat di masjid, ngimami orang-orang yang tidak hafal Quran. Ubay ini termasuk koreknya para sahabat. Terus Nabi bertanya, itu orang apa itu? Itu Ubay ngimami orang-orang yang nggak hafal Quran. Oh ya bagus. Nabi Ubay tidak tanya sama Nabi, tapi Nabi ngomentari dari jauh aja. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu kalau menganggap satu amalan itu istilahnya itu sesuai dengan syariat, walaupun tidak pernah dibuat oleh Nabi, ya dikerjakan. Ini sudah diulang-ulang dalam kitab ini, bahwa bid'ah adalah amalan yang tidak sesuai dengan dalil kitabullah, sunnah Nabi, ijma' qiyas. Bid'ah adalah amalan yang tidak sesuai dengan arahan Nabi, bukan amalan yang tidak dikerjakan Nabi. Nabi tidak mengerjakan itu bukan menunjukkan larangan, ringkasnya begitu. Nabi tidak mengerjakan itu adalah bukan menunjukkan larangan. Jadi kalau Nabi tidak mau, itu menunjukkan larangan. Kalau Nabi tidak mengerjakan, itu tidak menunjukkan larangan. Seperti ada cerita itu, ada Nabi satu saat telah memakai cincin dari emas. Kemudian Nabi kelihatan tidak suka, cincin itu diambil terus dibuang. Kemudian para sahabat pun yang pakai cincin emas mengambil cincinnya dibuang. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa Nabi itu kalau meninggalkan sesuatu menunjukkan itu ngelarang. Itu pendapat yang demikian itu lemah, keliru. Nabi ini tidak meninggalkan, Nabi tidak mau, menolak. Kalau Nabi menolak, itu berarti larang. Tidak, kalau tidak mengerjakan, itu bukan berarti larangan. Nabi tidak makan nasi, itu bukan berarti larangan. Tapi kalau ada orang memberi nasi Nabi menolak, nggak mau, nah ini baru larangan ini. Nah, larangan itu pun perlu dilihat apakah larangannya itu litahrim atau lil karohah atau lil khilafil aula. Nah ini perlu kajian-kajian yang lebih panjang. Ini namanya bukan Nabi meninggalkan nasi, tidak mau makan nasi. Nah ini sudah bisa dikatakan larangan. Kalau Nabi tidak pernah makan nasi, tidak pernah bicara mengenai nasi, bukan berarti ini Nabi melarang, tidak begitu. Iya, antara ini moh karo orang ngelakoni beda. Kalau menolak itu berarti melarang. Tapi kalau tidak mengerjakan bukan berarti melarang. Ini sering kadang-kadang orang itu nggak bisa membedakan dua hal ini. Kalau tidak mengerjakan itu berarti melarang, kita nggak bisa sholat dong di sini. Karena Nabi tidak pernah sholat di Madinah.
Apa terus kita ini nggak boleh sholat di Temboro begitu? Wah, ini lucu sekali. Nabi tidak sholat ini, nah itu bukan larangan ya, karena Nabi memang bukan tinggal di sini ya, tidak sholat di sini, bukan karena beliau melarang. Nah, ini perkara ini perlu kamu pahami betul-betul sehingga kamu tidak terpengaruh dengan paham-paham orang-orang Wahabi itu yang setiap Nabi tidak mengerjakan dianggap melarang. Nah, syarah Bukhari beneran. Qala al-mu'allif rahimahullah, fa'adha, maka ayat ini dalilun adalah dalil. Itu ya, muka 25 benar. Pada maka ini dalilun adalah dalil ala anaman, bahwasanya orang lam yu'min yang dia tidak beriman bila kepada Allah wa rasuli dan utusan Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa kafir, maka dia ini kafir. Wa anallah, dan bahwasanya Allah la yuhibbu, tidak suka kepada dia, likufri, karena kekufurannya. Faman qala, maka barang siapa mengatakan innallaha, bahwasanya Allah yuhibbul mu'minin, mencintai orang-orang iman, wal kafirin, dan orang-orang kafir, li'annahu khalaqal jami', karena Allah telah menciptakan semuanya, faqad dzakara Quran, maka dia telah membohongkan Quran. Fayaqulu, maka dikatakan lalu kepadanya, Allah khalaqal jami', Allah menciptakan semuanya, walakin la yuhibbul kull, tapi tidak menyukai semuanya. Allah khalaqal muslimin, dia telah menciptakan orang-orang Islam, wal kafirin, dan menciptakan orang-orang kafir. Lakinnahu, tetapi Allah la yuhibbu siwal muslimin, tidak mencintai selain orang-orang muslim. Jadi ini ringkasnya, membohongkan Rasul itulah kufur. Membohongkan Rasul itu kufur. Apalagi membohongkan Quran. Kalau membohongkan Quran itu sudah membohongkan Rasul, membohongkan Tuhan juga. Nah, maka ini sudah jelas kufur. Tapi kalau orang salah paham dalam memahami Quran, salah paham dalam memahami perkataan Rasul, ini kita katakan salah, bukan kufur. Tapi kalau dia sudah tahu benar-benar bahwa ini dari Quran, tahu benar-benar bahwa ini dari Nabi, tahu benar itu, kemudian dia tolak, nah ini kufur. Jadi kufur itu ringkasnya, kata Imam Ghazali, kufur itu ringkasnya pokoknya membohongkan Rasul atau membohongkan beritanya Rasul setelah dia tahu bahwa ini betul-betul beritanya Rasul, terus dibohongkan. Nah ini adalah kufur. Seperti orang musyabbihah. Orang musyabbihah itu termasuk orang Wahabi yang mengatakan Tuhan di atas langit, Tuhan di atas aras, dan sebagainya itu. Bahkan mereka berani mengatakan Tuhan di atas aras bidzatihi, fauqa arsyihi bidzatihi, dia tambahi begitu. Nah ini orang Wahabi itu dalam hal ini jelas salah, sesat. Karena kata-kata fauq itu
dalam bahasa Arab itu bukan mesti bidzatihi. Kalau dikatakan presiden di atas menteri bukan berarti terus presiden itu selalu di tingkat 2 duduknya, menteri di lipat pertama, tidak. Tapi itu di atasnya dengan makna derajatnya, kekuasaannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu di atas seluruh makhluknya, maksudnya menguasai mereka, mengatur mereka. Tapi orang Wahabi mengatakan bahwa Tuhan itu di atas aras bidzatihi. Maknanya ini perkara yang hissi, sifatnya pokoknya yes, seperti apa itu orang di atas kursi. Nah, Tuhan itu di atas aras gitu itu. Terus hukumnya bagaimana itu? Karena jelas-jelas ini bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'un. Apakah mereka itu dihukumi kufur? Kata Imam Ghazali, tidak. Mereka itu dihukumi sesat, ahli bid'ah, kleru. Sesat dan kleru. Tapi tidak dihukumi kafir. Memperhatikan betul ini. Kenapa? Karena mereka tidak membohongkan Rasul. Mereka tidak membohongkan Rasul. Mereka itu memahami Quran secara keliru. Dia mengatakan Allah di atas aras bidati, Allah fawqa arsy bidati. Tapi sekaligus mereka juga mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Sekaligus juga mereka mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Mereka mengatakan begitu juga. Tapi sekaligus juga mengatakan fawqa arsy bidatihi. Maka ini kalau Imam Ghazali bukan dihukumi kufur, dihukumi sesat. Karena dia itu tidak niat membohongkan, tidak. Tapi pemahaman yang keliru. Ini penting loh ini. Seperti banyak orang MTA gitu. Mereka mengingkari syafaat. Padahal hadis syafaat itu adalah sahih, bahkan mutawatir. Apakah mereka bisa dihukumi kafir? Tidak, kita hukumi sesat. Karena apa? Mereka itu tidak niat membohongkan. Tapi mereka ini tidak paham bahwa syafaat itu hadisnya mutawatir, dan mutawatir itu perkara yang sudah pasti dari Nabi. Tapi kalau mereka itu meyakini bahwa hadis syafaat itu mutawatir dan sudah pasti dari Nabi, kemudian mereka menolak, ya jadi kafir. Tapi mereka itu meragukan dari Nabi atau tidak. Nah, atau mereka menafsirkan dengan cara yang salah, maka kita katakan dalam hal ini sesat, bukan kafir. Nah, mereka tidak niat membohongkan, tapi mereka ini keliru paham. Termasuk juga mereka punya pemahaman orang yang sudah masuk neraka tidak akan bisa keluar lagi dengan dasar ayat-ayat Quran, khalidina itu.
Padahal banyak sekali hadis yang menjelaskan, bahkan ini sudah mutawatir juga, bahwa banyak orang iman yang sudah masuk neraka kemudian dikeluarkan. Maka hal seperti ini kita katakan mereka itu sesat, karena mereka tidak memahami hadis-hadis ini dengan secara benar. Tapi tidak kita katakan kafir, karena apa? Mereka itu tidak sengaja menentang, tidak. Qala al-Malik rahimahullah, al-fardu ala kulli mukallaf, perkara yang fardu atas setiap orang mukallaf. Fa'lam, dan ketahuilah, anna nutqa, bahwasanya mengucapkan bi syahadataini, dengan dua kalimat syahadat ba'dal bulughi, setelah balik, fardun adalah fardu ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf, maratan wahidah, sekali, bi umri, dalam umurnya, bi niyatil fardhi, dengan niat menjalankan perkara yang fardu. Indal malikiyati, menurut orang malikiyah, li'annahum, karena malikiyah, la yujibuna, mereka tidak mewajibkan at-tahiyat, tahiyat fi sholat, di dalam sholat. Innamahum, hanyalah mereka ya'tabirunaha, menganggap tahiyat sunnatan, sunnah. Wa inda ghairihim, menurut selain malikiyah, kasyafi'iyati, seperti ulama syafi'iyah, wal hanabilah, dan madhab hambali, tajibu, syahadat itu wajib, fi kulli sholatin, dalam setiap sholat, li sihhati sholat, untuk sahnya sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dururiyatun, adalah harus, fi kulli sholatin, dalam setiap sholat. Inda syafi'iyati, menurut syafi'iyah, wal hanabilah, amma indal malikiyah, adapun malikiyah, faya indahu sunnah, maka syahadat itu untuk mereka adalah sunnah, mu'akkad, itu yang dikokohkan, ala ahadil qaulain, menurut salah satu dua qaul, fil madhabil maliki. Wa sunnatul mu'akkadatu, sunnah mu'akkadah, hiya makana, adalah perkara kana yuadib, yang terus menerus, alaihi, atasnya, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fayakfi, maka cukup, indahu, menurut malikiyah, ayar fa'arasahu, untuk orang itu mengangkat kepalanya, wa yang tadiroh, dan dia menunggu, bi qadri salam, assalamualaikum, menurut kadar ukuran assalamualaikum, semuanya ku assalamualaikum. Di madhab maliki itu tasyahud tidak wajib, pokoknya duduk, kira-kira mengucapkan assalamualaikum, kemudian langsung salam assalamualaikum, sudah sah. Tapi dia meninggalkan sunnah muakkadah. Fayuham, maka dipahami minada, dari penjelasan ini, anal malikiyata, bahwasanya ulama malikiyah, yujibuna nutqa, mereka mewajibkan mengucapkan bi syahadatain maratan wahidah, sekali saja, ba'dal buluk, setelah balik, biniyatil fardhi, dengan niat menjalankan ibadah fardu. Li'annahum la yujibuna bi shalah, karena mereka tidak mewajibkan syahadat di dalam sholat. Nah, kalau orang itu hatinya sudah beriman bahwa Allah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah utusannya, yakin dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi dia tidak mengucapkan kalimat syahadat, bagaimana hukumnya? Dia hukumnya iman, tapi dosa besar, karena tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Dan dia secara zahir belum dinyatakan sebagai orang Islam, walaupun dia sudah yakin, tapi kan dia belum mengucapkan syahadat, maka hukum secara zahir manusia belum dihukumi Islam, walaupun menurut para ulama dia di sisi Tuhan insya Allah sudah termasuk orang Islam. Secara zahir belum.
Ini kalau dia ini bisa mengucapkan. Tapi kalau dia ini bisu namanya ya itu lain lagi. La dina sahihun ilal Islam. Tidak ada agama yang benar selain Islam. Qala al-mu'allif rahimahullah ad-dinul haq. Agama yang hak indallahi di sisi Allah Islam adalah Islam. Qala ta'ala wa man yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Analati bahwasanya orangnya terbudinan ghairal Islam, yang dia mencari agama selain Islam, ya dinu yang dia beragama bi dengannya, fala yaqbalahu maka sekali-kali tidak akan menerimanya Allah min darinya. Fadinu sahih maka agama yang sahih indallah wal Islam adalah Islam. Walaysa ma'nahu dan tidaklah maknanya penjelasan ini ana bahwasanya la yusamma tidak boleh dikasih nama ma'siwal Islam selain Islam dinan dikasih nama agama. Tidak, selain Islam pun juga bisa dikatakan agama, tapi agama batil. Bal yuqalu balik bahkan dikatakan dinul Yahud agama Yahud, wa dinul Majus agama Majus, lakinnahu dinun batil, tetapi itu adalah agama yang batil. Waqad amara dan telah memerintahkan wa ta'ala Rasul ayakula untuk mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Ayana yakni aku ma'azalu aku tidak henti-hentinya ala dini atas agamaku ala diwahakun yang dia itu hak wa antum de kamu semua lakum bagi kamu dinukum agama kamu al-batilu yang batil fa'alaikum antatrukuhu maka wajib atas kamu antatrukuhu untuk meninggalkan agama yang batil itu. Jadi selain Islam pun dikasih nama agama tapi agama batil, agama Yahudi, agama Nasrani dan sebagainya. Agama yang hak hanyalah Islam. Ini sudah sepakat ini seluruh umat Islam sampai datangnya orang-orang Zil itu. Orang Zil itu punya pendapat bahwa selain Islam pun benar juga, cuman Islam itu yang paling benar katanya ulama besar. Nah ini pendapat yang demikian ini adalah kufur. Karena apa? Bertentangan dengan Quran. Inna dina indallahi Islam. Amma yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang-orang Zil itu orang-orang yang Masya Allah memutarbalikkan. Jadi agama Yahudi Nasrani ini kan ada nabinya juga, ada kitabnya juga, sama dengan kita, dari Allah juga. Maka mereka ini juga akan masuk surga. Iya, kalau mereka itu kitabnya masih asli. Kitabnya sudah dirubah-rubah. Ini yang pertama. Kedua kali, agama Yahudi yang asli itu menyuruh umatnya untuk ikut Rasulullah. Maka agama Yahudi ada sekarang tidak mau ikut Rasulullah itu bukan agama Yahudi yang asli. Agama Nasrani yang asli memerintahkan pengikutnya untuk ikut Rasulullah. Mubasysyiran bi rasulin ba'dismu Ahmad. Bahkan ini Dr. Zakir Naik itu, Ahmad Didat dan sebagainya itu telah membuktikan bahwa di dalam Bible Injil yang ada sekarang ini pun masih ada itu nama Muhammad, nama Ahmad itu masih ada. Cuman karena penerjemahan yang diselewengkan sehingga
nama itu disebut nama lain karena bukan disebut namanya, tapi disebut maknanya ya. Itu diteliti dalam manuskrip cetakan lama, tulisan lama Injil itu masih ada. Dan ini orang-orang kecil itu tidak memahami yang demikian itu. Mereka itu kayaknya itu kayak seperti Yahudi Nasrani itu asli zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, begitu pikirannya itu. Ini orang kecil itu aneh. Jadi kalau riwayat orang Islam itu diragukan, tapi kalau riwayat orang kafir malah diyakini. Jadi yang aneh itu. Ya semua itu karena mereka ini terlalu banyak kumpul orang kafir sehingga terpesona dengan budaya orang kafir, sehingga apa saja dari orang kafir itu kayak yakin gitu, benar. Maka kita harus hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Wa man yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa qala ta'ala ya Allah inna dina indallahi al-Islam. Inna dina sesungguhnya agama indallahi menurut Allah al-Islamu hanyalah Islam. Ana dina sahihah, bahwasanya agama yang sahih. Allah diridallahu yang meridainya Allah li ibadi untuk hambanya. Minal basyari dari manusia wal jini dan jin wal malaikat dan malaikat. Al-Islamu adalah Islam la ghairu bukan lainnya. Wa masyiau dan perkara yang agama yang selain Islam minal adyani dari agama-agama fa batil, maka dia itu batil. Bahwa Islam itu ad-dinul ladzi kana 'alil bashar, adalah agama yang dulunya seluruh manusia ada pada agama itu. Adamu Nabi Adam wa auladun, anak-anaknya, maka tidaklah mereka itu ya dinuna ila bil Islam, beragama kecuali dengan Islam. Innama nasya'al kufru, hanyalah tumbuh kekufuran pada dalika setelah anak-anak Adam. Qala ta'ala kana nasu ummatan wahidah, aykulum yakni semua manusia al Islam adalah Islam. Sumahtalafa kemudian beda-beda al-basyar manusia, bahagia tertinggal ba'dhum sebagian mereka al-Islam atas Islam, wa kafar dan kufur ba'dhum sebagian yang lain pada Nabi Islam, maka dia beragama dengan selain Islam. Sumalahtunlah mahtalafu, kemudian ketika mereka berbeda-beda, wa'atallah Allah mengirimkan an-nabiyina para nabi liubasyiru supaya mereka memberikan kabar gembira man aslama orang yang beragama Islam bil jannah, wa yungtiru dan dengan peringatan man kafara orang yang kufur bil adab dengan adab fil akhirah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi hadhihi ayah kan nasu ummatan wahidah ay kulluhum yakni semua mereka alal Islam fahtalafu fa ba'athallahu nabiyyan mubasysyiran wa mundhirin.